Jadi apa-apa tadi itu teriak karena popcorn tadi yang dia beli itu isinya serangga sama ulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum nokturnal. Kembali lagi di cerita malam ini. ini. Malam ini seperti biasa. Ini deja vu yang berulang-ulang kali karena kita kedatangan lagi Mbah Nocha. Oke. Waduh, mantap. Jadi kaum nokturnal sedikit cerita. Jadi kami juga memang sekarang sedang kesulitan cari narsum dengan wajah baru ya. Jadi kita akan tetap menyajikan konten horor, asupan horor, walaupun dengan orang-orang yang sama, tapi kan ceritanya berbeda gitu ya. Ya harapannya sih kedepannya ada yang tertarik juga gitu. Wih, kayaknya asik nih ngobrol via Zoom cerita horor gitu ya. Oke, gitu aja intermezzonya. Jadi gimana Mbak Nocha kabarnya Mbak Nocha? Baik, alhamdulillah. Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah, baik. Seperti biasa Mbah Nocha ini bingung mau cerita apa. Jadi tadi sebelum rekaman kami ngobrol dulu. Kayaknya kita kasih tema aja lah, lempar tema. Saya kepikiran Mbah Nocha tadi ada satu cerita di bioskop ya Cak ya? Ya. Dan kebetulan kalau nggak salah di CMI juga belum pernah ada ya Mas ya. Sama yang stok-stoknya juga kayaknya belum ya kalau di bioskop ya. Belum ada, dan fresh banget tuh maksudnya tentang bioskop. Ya jarang, malah kayak di konten-konten lain juga jarang yang ngebahas tentang cerita horor di bioskop gitu kan. Iya. Walaupun sebenarnya bioskop itu kan gelap gitu ya, dan sering dipakai buat nonton film horor juga gitu. Iya, betul. Bahkan yang paling ikonik sih sebenarnya kalau kalian tahu itu ya, Coming Soon. Itu kan di bioskop ya. Wah, itu gokil banget. Tapi kita lihat cerita macam apa yang akan diberikan oleh Mbah Nocha nih di bioskop gitu. Tapi sebelum kita masuk cerita, bioskopnya ini daerah mana, Cak? Surabaya, daerah Surabaya. Oh, daerah Surabaya. Kita sudah tidak sabar, cuman sebelum masuk ke cerita jangan lupa kaum nokturnal dan juga calon kaum nokturnal yang belum klik tombol subscribe itu diklik dulu, berlangganan dulu. Dan dinyalakan loncengnya supaya tidak kelewatan video terbaru dari kami. Dan juga kalau yang dengerin di Spotify bisa di follow juga podcastnya dan di rating kali ya, supaya muncul gitu nanti di home orang-orang yang suka dengerin horor juga gitu. Oke, kamu semua mari kita dengarkan cerita dari Mbak Nocha di cerita malam ini. Ya, akan aku mulai dari ceritanya bapakku ya. Jadi ada beberapa cerita sih ya, 3. Semuanya dari bapakku, karena beberapa kali sih aku ke bioskop itu emang ada gangguan, tapi ya biasalah, minim lah, cuma nampak gitu kan. Oh iya, mumpung bioskop ya, kemarin tuh terakhir ada nih cerita horor ya bapakku, lucu juga sih, gak lucu banget. Jadi apa itu nonton film yang sepi banget tuh di bioskop. Filmnya tentang NU sama PKI lah, tapi romance. Oke. Oh ya, tahu. Tahu lah kan. Nah di bioskop itu pertama kali bapak waktu beli tiket itu, yang udah beli tiket saat itu bapak gua doang sama ibu gua, jadi berdua awalnya. Terus mereka masuk lah, jadi kan masuk berdua doang kan. Terus mikir kan, serem nih kalau berdua doang gitu kan. Oh ini kalau film mulai cuma berdua kita keluar deh gitu kan, karena takut gitu kan. Ibu gue takut. Gak lama ada 4 orang masuk, gitu. Oh ya udah aman, 4 orang, berenam gitu kan. Udah nonton lah akhirnya, udah bawa popcorn, udah beli minum dan sebagainya kan. Nah di tengah-tengah nonton, posisinya tuh 4 orang ini di depan bapakku agak bawah, kayak sisi 2 atau 3 kursi gitu yang depan. Bapakku agak atas gitu. Nah kenapa ngapain mereka milih atas banget ya? Nah waktu lagi nonton, apa itu kayak ada gatel lah di pipinya gitu. Jadi dia tuh gatel, terus dia nggak sengaja noleh ke kanan, ke tempat yang kosong kan, nggak ada orang gitu harusnya. Situ dia bapak tuh lihat ada cewek duduk di situ sendirian, baju putih, rambut panjang, template, nonton.
Terus bapak itu langsung kaget kan, dia langsung buang muka ke arah sebaliknya. Terus dia baru mikir, setelah buang muka dia mikir, tadi orang bukan ya, apa ada orang baru masuk gitu kan. Noleh lagi, kosong. Nah setelah habis itu diabaikan, kenapa? Karena kalau lihat cerita ibu, bisa-bisa kayak jadi nonton gitu kan, karena udah setengah jalan nih. Terus dan bapak itu yang pengen nonton bapak gitu kan. Terus nggak lama lagi nonton sambil makan popcorn kan. Suatu ketika waktu mau ambil popcornnya sebelah kanan. Nah, noleh lagi ke kanan. Ada lagi perempuan tadi di kursi yang sama. Sekali lagi bapakku tuh balik muka lagi kan karena kaget gitu loh. Loh, ada lagi. Terus dipikir-pikir tuh. Emang masih ada benernya? Kalau noleh lagi lah. 2 kali tuh. Yaudah akhirnya yaudah gitu doang sih. Cuma lucu aja anjir, kayak lagi nonton awal cuma berenam, setiap noleh sekali ada noleh kedua hilang gitu, cepet banget lah. Tapi yang 4 orang yang depan itu bener ya? Bener orang. Oke. Aman yang aman. Tapi maksudnya kalau nggak ada 4 orang itu mungkin bapak ibu nggak jadi nonton gitu. Iya, sepi banget. Terus cerita berikutnya tuh, ini kejadiannya udah lama ya di salah satu mall lah di Surabaya. Kalau nggak salah tahun-tahunnya sih pastinya ya tahun-tahun 90 ke atas. Di bawah tahun 2000. Karena aku lahir tahun 90 sekian kan, jadi sebelum ada aku lah itu kan. Dan bapakku tuh waktu itu ini pas berangkat nonton, jadi nontonnya filmnya Midnight. Sekitar hampir jam 12 lah motornya. Jadi mall tuh udah tutup sebenarnya, bioskop doang masih buka gitu kan. Waktu zaman segitu banyak banget kan masih film Midnight. Sekarang kan jarang, maksudnya sekarang tuh paling ada tuh terakhir jam 10 lah paling enggak, jadi pulangnya baru tutup semua bioskop apa itu mallnya. Nah waktu itu ada tuh masih ya yang film Midnight yang baru diputer jam 12 ke atas. Nah waktu bapak masuk mall otomatis kan semua toko udah gelap kan. Nah toko-toko di mall kan biasanya tuh kaca-kaca semua gitu kan, yang satu kaca petak gitu. Nah waktu lagi jalan bapak tuh ngelihat satu petak yang toko yang mall yang lagi gelap, yang kosong, itu di dalam situ ada perempuan cewek ngeliatin bapakku. Bapak mikir mungkin karyawan kali ya. Nah waktu bapak itu jalan terus ya, jalan melewati toko itu, cewek itu ikutan jalan gitu. Tapi bapakku sesekali masih ngeliat gitu kan. Nah waktu cewek itu harusnya berhenti di depan tembok, cewek itu jalan terus dan tembus ke toko sebelahnya. Yang gelap juga tuh. Itu masih jalan, jadi kayak ngikutin terus. Bapakku kayak mulai sadar loh. Dari mana gitu kan? Tadi kan kok bisa tembus, emang berarti ada pintunya kali ya. Terus jalan terus lah. Dan tuh cewek itu masih terus nembus terus gitu. Akhirnya bilang lah sama temennya gitu kan. Itu kamu lihat cewek itu enggak? Terus temennya malah bilang gini, kok kamu liatin sih? Jangan dilihatin terus. Gitu mulai juga tahu. Iya juga. Tahu. Iya. Dengan dilihatin lah, bodoh lu. Karena mereka berjalannya cepat lah nonton. Itu cerita kedua ya. Tadi masih di mallnya. Nah cerita ketiga ini satu ketika ini waktu itu udah selesai filmnya diputar mau pulang. Sama kondisinya masih midnight. Jadi mereka tuh nonton di salah satu mall di Surabaya. Bapak sama temen-temennya ya. Aja namanya Erik lah. Bapak sama Erik. Nah si Pak Erik ini kejadiannya juga masih 90-an. Nah di mana tahun itu tuh masih mall ini masih baru gitu. Nah ini buat yang tahu-tahu aja, mallnya ini dulunya sebuah rumah sakit di Surabaya. Jadi kalau orang Surabaya dan sekitarnya biasanya tahu, karena terkenal banget sih. Ini rumah sakitnya ini rumah sakit Belanda yang dulu tuh emang buat nampung korban perang. Bahkan kalau nggak salah itu juga buat nampung korban Tampomas kalau nggak salah, kecelakaan kapal. Bisa dibayangkan itu angker banget. Dan mall ini terkenal banget sama satu hantu yang ya kita kenal dengan Suster Gepeng. Gitu. Jadi di mall ini ya. Jadi orang Surabaya pasti tahu. Nah, habis nonton. Jadi waktu itu parkiran motor kan di belakang.
di belakang banget ya. Jadi itu lewat pintu yang belakang mallnya gitu. Kalau sekarang parkirnya tuh di samping gitu, parkir motornya. Nah, bapak itu waktu itu karena apa ya, waktu turun tuh agak terakhir, sempat ke mandi dulu. Sampai di parkiran tuh udah sepi gitu, karena yang lain udah pada pulang, gitu kan. Nah, waktu itu bapak ngelihat di parkiran motor itu lagi ada anak-anak kecil main bola tengah malam, gitu kan. Nah, bapak itu mikirnya, oh mungkin emang ada anak kecil yang emang lagi main tengah malam gitu kan. Meskipun logikanya hampir nggak mungkin lah ya, hampir nggak mungkin. Nah, kebetulan motornya bapak itu dipakai buat salah satu tiang gawang. Oh. Ya, biasanya kan pakai sandal tuh. Iya. Terjepit kan biasanya. Nah, ini pakai kebetulan karena mungkin motornya bapakku di pinggir jalanannya parkiran, jadi motor bapakku dipakai buat ngegawang sama anak kecil itu. Nah, karena apa ya? Karena mikirnya tuh kan anak kampung sini gitu kan. Jadi bapak tuh mau ambil motornya agak sungkan gitu kan. Jadi dia ngomong sama temennya, sama Pak Erik, kita ngerokok dulu aja, ngambil nungguin tuh anak-anak, siapa tahu bentar lagi selesai main bolanya gitu kan. Ngerokok lah sebatang, 2 batang, 3 batang, kok nggak selesai mainnya gitu kan. Nah, terus nggak lama ada tukang satpam lah, satpamnya yang datang gitu kan. Karena mungkin satpamnya juga ngeliat bapakku atau mungkin patroli kali ya, terus ngeliat bapakku kok masih di sini ngapain gitu kan. Ini kan mall udah tutup, bioskop udah selesai gitu kan. Samperin, kenapa Pak? Kenapa Mas kok masih di sini gitu? Nah, bapakku bilang, oh itu motor saya dipakai buat jadi gawang sama anak cuma sepak bola gitu kan. Nah, pas satpamnya kan noleh kan, terus diem agak lama lah gitu kan. Terus Pak Satpam bilang, motornya yang mana Mas gitu? Itu ditunjukkan lah aku yang itu tuh motornya merek ini. Iya. Ya udah, saya ambilin Pak ya gitu. Pak Satpamnya diambil motornya, dituntun. Sampai tempat bapakku, nih, pulang aja nggak apa Mas, santai aja nggak apa-apa. Nah, pulang lah gitu kan. Nah terus beberapa hari kemudian, satu hari mereka ke mall itu lagi gitu kan. Ketemu sama Pak Satpam yang itu lagi gitu kan. Nah waktu itu dipanggil, Mas gimana motornya kemana, aman? Aman? Loh, kenapa emang Mas gitu kan? Kenapa nih Pak gitu kan? Satpamnya bilang, saya tuh agak heran sebenarnya semalam, waktu itu malam itu. Soalnya waktu Mas bilang motornya dipakai buat jadi gawang sama anak kecil main bola, saya nggak lihat anak kecilnya Mas. Ya iya sih. Itu jadi makanya dia tuh bingung kan loh kok Mas, makanya dia diem lama karena dia tuh nyari anak kecilnya di mana gitu. Terus karena sadar lah ya kan, namanya Satpam biasanya di situ juga jaga malam kan, sadar lah oh mungkin ini salah satu penunggu sini gitu. Jadi diambil lah motor itu, diambilin aja lah gitu daripada kasihan nih nggak pulang-pulang gitu. Nah itulah baru tahu akhirnya kalau ternyata waktu itu anak kecilnya bukan orang gitu. Iya sih. Ya masa aja gitu. Emang awalnya nggak kepikiran sama sekali kalau itu bukan orang gitu loh. Ya dipikirnya emang ada anak kecil yang main bola tengah malam aja gitu. Mungkin tahun tidak logis ya. Tahun 90 mungkin ya, makanya bapaknya Nocap ada pemikiran kayak gitu, mungkin rame kali ya tahun 90 anak kecil main bola malam-malam tuh, atau mungkin ada kali gitu. Makanya sampai kepikiran mungkin kayak ya. gitu. Mungkin ya. Padahal normalnya nggak mungkin sih harus. Ya makanya. Apalagi zaman segitu itu kan apa ya, zaman-zaman tindak kriminal itu masih tinggi gitu loh, nggak ada CCTV kan, nggak ada. Emak-emaknya pasti nggak ngizinin lah main bola malam-malam anjir. Nah, iyalah. Iya maghrib aja dicariin gitu loh, maksudnya, iya kan? Ini sampai tengah malam kan nggak mungkin itu sebenarnya ya. Dan mungkin waktu itu emang namanya dapat gangguan hantu kan, biasanya emang awal-awal tuh kayak nggak dulu gitu, nggak sadar dulu. Iya sih. Waktu sadar baru tuh, oh iya juga ya kan, nggak mungkin ya anak kecil yang bola tengah malam gitu kan. Nah cerita terakhir nih agak unik nih. Jadi ceritanya tuh bapak dapat dari temennya. Kita sebut aja namanya Murni lah, sebut aja Murni, perempuan. Jadi dia tuh waktu itu nonton di bioskop yang sama. Jadi bioskop di mall yang bekas rumah sakit ini gitu. Tengah malam juga gitu. Nah
Dia nonton film waktu itu rame, jadi hampir full, gitu kan. Nontonnya dia bareng pacarnya berdua, cuma cowoknya, Mbak Murni ini. Nontonlah film biasa, gitu kan. Sampai akhirnya di tengah-tengah film itu diputar ya, tiba-tiba Mbak Murni ini ngelihat ada salah satu petugas bioskop yang biasanya jual popcorn, snack gitu, datang masuk gitu bioskop. Nah awalnya dia mikir loh, kok pas di tengah-tengah film, biasanya kan di awal film gitu kan. Tapi waktu itu sempet kepikiran juga, oh mungkin stoknya tinggal dikit kali, jadi mau ditawarin lah untuk stok terakhir gitu kan. Jadi dia dibiarin aja. Nah anehnya itu si mbak-mbak ini ya, jadi yang petugas bioskop itu mbak-mbak gitu, seragamnya seragam bioskop. Di jalan waktu masuk itu dia kayak langsung naik ke tangga yang lorongnya si Mbak Murni ini. Jadi nggak muter dulu gitu loh, dia langsung ke tangga ini dulu kita naik. Dan emang sebenarnya nggak bilang apa-apa, nggak ngomong sama sekali si mbak ini, tapi cuma bawa popcorn sama nampannya gitu loh buat naik. Nah sampai di tengah-tengah tangga ya, kebetulan Mbak Murni ini duduknya paling atas, atau sebelum paling atas lah, pokoknya agak-agak atas, mungkin di barisan C atau D mungkin ya, bukan paling atas banget. Nah dia ngelihat di depannya tuh mungkin dari barisnya mungkin F atau G mungkin di bawahnya, tapi seberang jalan. Jadi kan misalkan duduknya di pojok paling kiri, terus ada jalan, terus ada kursi lagi kan, sebelah kirinya lagi, ini sebelah kiri tapi depan. Itu ada bapak-bapak, dia tiba-tiba manggil si mbak-mbak penjual popcorn tadi yang bawa jajanan snack bioskop. Manggil terus dia beli popcorn satu yang gede itu, bapak-bapak itu. Setelah beli, dia makanlah popcornnya. Nah karena Mbak Murni ini nggak kepingin makan, udah beli atau mungkin nggak pengen makan popcorn atau snack, waktu Mbak itu lewat, dibiarin aja, biasa aja. Terus Mbak itu naik aja sampai atas bilang. Nah di bioskop itu kan namanya bioskop ya, atas itu kan pasti buntu ya, nggak bakal ada jalan tembusnya ke lorong satunya kan, ke tangga yang satunya, buntu aja sampai atas. Nah si mbak penjual ini ngelewatin lah Mbak Murni, terus Mbak Murni kan karena nggak ingin beli apa-apa, dibiarkan aja lewat gitu kan. Nah mentok atas itu kan udah nggak ada jalan lagi kan, maksudnya kalau mau pindah ke lorong tangga yang satunya kan antara harus ngelompatin orang-orang yang duduk di kursi paling atas, ya kan, atau harus muter bawah lagi kan. Nah itu Mbak Murni sempat ngitung kurang lebih sekitar 15 menitan, dan si mbak tadi itu nggak turun lagi gitu. Kayak maksudnya kalau dia petugas yang jualan kok nggak turun lagi, kan dia harusnya mungkin kan Mbak Murni itu mungkin dia lorongnya ke lorong sini dulu, nanti turun terus lorong satunya gitu kan. Ini nggak, berhenti di situ, jadi masuk langsung ambil lorongnya Mbak Murni, langsung ke paling atas, terus udah nggak muter ke satunya lagi gitu kan. Dan waktu itu Mbak Murni sih nggak kepikiran buat noleh ya, karena dia juga asik nonton film juga gitu. Cuma dia notice lah kalau si mbak ini nggak turun lagi gitu. Nah nggak lama kemudian, setelah 15 menit itu, Mbak Murni ini dengar si bapak-bapak tadi yang beli popcorn itu teriak kenceng, dan seketika Mbak Murni tiba-tiba kayak pusing, pandangannya tuh berputar-putar dan pingsan gitu saat itu juga. Nah ketika Mbak Murni sadar, posisinya Mbak Murni dari luar sama pacarnya. Jadi Mbak Murni ini kebangun kayak habis rebahan gitu di sofa, terus kondisinya udah sepi dan tapi masih ada staff di situ. Waktu itu dia bingung kan, loh kok aku udah di sini, tadi filmnya gimana gitu. Pacarnya cerita lah, iya tadi filmnya di cancel, diberhentiin. Loh kenapa gitu kan. Jadi tadi tuh kamu tahu nggak ada bapak-bapak yang teriak tadi? Iya. Tahu nggak bapaknya teriak apaan? Nggak denger sih, cuma teriak aja tadi kedengernya, terus aku pingsan. Terus semuanya gelap gitu kan. Nah si Jana cerita, jadi bapak-bapak tadi itu teriak karena
popcorn tadi yang dia beli itu isinya serangga sama ulat. Waduh. Aduh. Aduh. Ini nih. Aku dengar pertama kali juga kaget aja, kok ulat sama serangga gitu. Jadi bukan popcorn, dan itu sudah dia makan sebagian. Aduh. Jadi dia nyadarnya itu ketika dikunyah kok rasanya bukan kayak popcorn gitu. Ketika dilihat itu serangga sama ulat, ada kelabang. Aduh. Tahu ada ulat-ulatnya tuh bukan ulat yang cuma belatung gitu loh. Belatung juga ada mungkin ya. Tapi ada ulat-ulat bulu yang gede-gede, ulat-ulat daun gitu loh. Ya. Ini. Ya dia teriaknya heboh gitu, besar banget. Kaget itu kelempar popcornnya, jatuh ke lantai kan. Semua orang juga lihat kalau popcorn itu isinya bukan popcorn. Panik lah sebioskop. Akhirnya ada staff yang ngentiin filmnya, terus keluar semua tuh. Tapi dikasih kompensasi semua sama staffnya. Mungkin karena takut ke blow up ya. Jadi bilang kayak saya kasih kompensasi, nanti bisa nonton gratis lagi. Boleh nggak midnight gitu kan? Nggak harus midnight nanti. Tapi minta tolong jangan dipublis. Oke. Gitu. Tapi ini ceritanya udah terlalu lama sih. Jadi ya seharusnya aman lah buat ceritain sekarang. Itu pun kan ya aku nggak nyebutin kan secara langsung lah tempatnya di mana gitu. Tapi bioskopnya masih ada, Cak? Masih. Oh, masih? Masih. Waduh. Dan emang salah satu bioskop yang sekarang itu yang paling tua lah. Karena dulu udah ada kan dulu yang paling tua, yang emang bioskop pertama Surabaya. Udah tutup, tahun 2000 sekian tuh tutup. Jadi sekarang dia nih salah satu mall tertua gitu. Masih angker gak sih sekarang? Masih. Waduh. Masih, kalau angker masih. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin mallnya itu makin panjang pembicaraannya. Kita batasi dulu di bioskop nih makanya nih. Iya. Nanti kita bikin tema mall. Nah. Nah, itu bisa tuh. Oke. Nah, emang lanjut. Apa ya? Waktu aku dulu kan emang kebetulan sekolahku tuh nggak jauh banget lah dari bioskop ini, SMP. Di SMP, SMA itu akhirnya sering lah aku nonton di situ, gitu, nonton di bioskop itu. Mau pagi, siang, sore, malam, pagi nggak mungkin ya, siang, sore, malam. Kalau sekolah gitu nonton ke situ dulu. Nah, emang dari dulu tuh gue selalu sih, hampir selalu ya. Pokoknya di bioskop itu ya, itu selalu kalau nonton biasanya di ujung-ujung layar itu kan ada, kan layar kan di tengah-tengah nih. Yeah. Sebenarnya itu kan ada tembok kosong tuh kan, biasanya ada beberapa meter lah lebarnya, tembok kosong yang mau ke pintu keluar atau apa gitu kan. Itu biasanya emang ada, hampir selalu ada, itu ada yang berdiri di situ. Waktu film lagi diputar, waktu lagi gelap. Yeah. Kayak ada siluet aja. Tapi kalau diperhatiin baik-baik, hilang siluetnya. Ntar waktu fokus film lagi, kayak muncul lagi siluetnya di ekor mata. Sampai terakhir, aku lagi SMA kayak di situ. Kalau itu kuliah udah jarang sih, soalnya namanya bioskop tua ya, agak malas juga. Dan dia tuh kayak, pokoknya bioskop yang serem tuh yang ruangan yang terakhir lah. Kan udah studi 1, 2, 3, 4, sekian, 5, 6, 7, sekian. Pokoknya di bioskop ini, yang paling serem tuh yang paling akhir, karena yang pertama tuh, jadi masuk bioskopnya tuh abis masuk turun tangga nanti. Untuk masuk ke studio-studionya tuh turun tangga. Nah, bioskop studio 1 itu atas sendiri. Studio 2 itu waktu turun tangga di tengah-tengah tuh ada lorong lah masuk kanan. Studio 2. Lalu sebenarnya studio 3. Nah, studio 4 paling pojok tuh dari lorong itu. Yeah. Itu yang biasanya paling serem. Tapi ada perbedaan ini nggak sih? Misalnya yang 4 itu film-film tertentu, terus jadi penayangannya jarang dan pasti jarang yang nonton juga gitu. Enggak juga? Enggak juga sih. Soalnya karena ya tadi disebut 4 ya. Jadi emang karena cuma 4 studio ya. Jadi ya jadi serem banget lah. Iya. Cuma 4, jadi maksudnya selain kita semua tahu lah ya angka 4 itu kan
kebanyakan orang itu hal yang tidak baik gitu kan. Ya kan. Terus itu ada studio yang nomornya 4 gitu. Oke. Harus paling pojok lagi, ya kan? Paling pojok, paling belakang, paling jauh dari pintu masuk di mall yang kayak gitu. Gitulah. Padahal tuh mallnya itu ya banyak orang-orang yang kita tahu lah, ada orang-orang di Indonesia yang pada takut banget sama angka 4 sampai biasanya di lift-lift tuh dihilangin 4-nya. Iya. Orang keturunan Tionghoa lah. Jadi yang mall itu emang kebanyakan didatengin sama orang-orang Tionghoa. Jadi harusnya kepercayaan soal angka 4 lebih kental gitu loh. Di situ. Tapi cerita yang tadi terakhir itu selesai bangun dari pingsan udah diceritain gitu udah berarti ya? Iya, ya kan dia berkompensasi dapat tiket gratis tadi kan. Jadi sempet ya, abis itu dia sempet kayak didatengin juga sama si mungkin staffnya lah, staff bioskopnya, terus kayak minta maaf dan mohon tolong jangan dipublis. Sebelum mereka berdua pulang akhirnya. Karena waktu itu penonton yang lain pada pulang semua udah karena dia pingsan sendiri tuh, jadi tinggal mereka berdua juga di bioskop itu termasuk staff-staffnya karena dia masih pingsan kan. Gitu. Tapi oh ya lupa nih tadi. Tapi si Mbak Murni ini kan nanya kan ke pacarnya, tadi kamu lihat gak ada mbak-mbak yang jual popcorn? Temen pacarnya nggak lihat. Nggak ada gitu. Tapi bapak-bapak yang beli popcorn dan dia sadar itu bukan popcorn itu benar? Ada bapak-bapak bener itu? Iya, orang itu bapak-bapak beneran. Ya kan waktu kan setelah dia teriak kan sebioskop panik tuh. Jadi yang paling marah-marah ya bapak ini karena dia nyariin kan, mana tadi yang jual popcorn ini ke saya gitu lah. Berarti hanya cerita pacarnya. Orang-orang tertentu. Cerita pacarnya. Iya, jadi dari sekian banyak nonton itu nggak banyak yang lihat ada perempuan tuh lewat gitu. Oke, menarik. Kita bahas dulu tadi pertama yang udah kita langsung sebut aja kuntilanak yang ikutan nonton juga di sebelahnya bapaknya Nocha ya. Kenapa dia nonton? Apakah itu semuanya terjadi di bioskop itu semua, Cah? Yang terbaru, yang bapak aku tadi itu enggak. Oh, beda bioskop. Terus sama yang nembus tembok tadi itu juga beda. Beda. Tapi dua yang terakhir itu satu bioskop, satu tempat yang sama di mall itu. Oh, yang tadi main bola itu ya? Main bola. Oke, bagaimana tanggapan Lord Linggar terkait Kunti yang ikutan nonton? Mari kita kupas. Kayaknya sih apa mungkin ya bisa jadi eksistensi emang ada di situ sih kayaknya sih ya gitu ya. Maksudnya kayak ya, tapi kalau misalkan kan ada katanya kan kalau misalnya film ini kayak ingat gak dulu yang film Jalangkung disisain berapa bangku khusus boleh didudukin gitu kayak gitu kan. Tapi itu kan jenis filmnya juga bukan film yang horor gitu ya. Mungkin sih bisa jadi memang ya eksistensi dia di situ aja kayak mungkin kan. Soalnya kalau salah lihat ya bisa 2 kali lihat kan bapaknya Mbak Nocha kan lihat 2 kali gitu maksudnya gitu. Iya. Dan penampilannya ya penampilan hantu gitu, bukan penampilan yang orang biasa pakai baju biasa gitu, tapi pas dilihat hilang gitu kan. Iya. Kalau misalnya kan bisa jadi kejadian ada ya kejadian apa di situ, jadi si jinnya menyerupai sosok terakhir yang ada tinggal di situ. Ini enggak emang penampakan udah kayak gitu kan, berarti emang mau eksis aja dia pakai sih. Iya sih. Dan maksudnya biasanya kan kayak sekali doang gitu kan, sampai 2 kali gitu. Gitu 2 kali. Untung pas lagi popcorn gak ikutan bagi gitu. Nah itu berita gitu. Sebelahnya Mas, Bang minta dong Bang. Atau misalnya pas nengok lagi, kalau lihat aja gitu bisa jadi itu lebih ngeri lagi tuh kalau gitu. Iya. Apa sih nengok? Untung nggak lebih ngeri lagi lah. Gua bahkan sempat bayangin nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah mendekat dan sebagainya. Noleh aja dia udah serem kayaknya. Iya, tapi enggak ya, dia cuman fokus nonton ya. Iya, ikut nonton aja. Atau mungkin tuh sebenarnya dia juga ikut nonton sebenarnya. Iya.
dia cosplay gitu, maksudnya. Tapi kan itu bukan acara film horor kan? Iya. Makanya. Oh, ya gampangannya sih teori paling mudahnya itu studio dulunya bekas apa mungkin ya, atau ada kejadian apa sebelum jadi studio, atau mungkin memang setelah jadi studio dia di situ gitu, meninggal di situ, atau misalnya apa di situ gitu. Atau dari luar mungkin, karena kan ya namanya studio bioskop kan ya, ya lembab pasti kan gitu, gelap gitu pasti kan. Gelap mungkin ya. Kalau nggak dipakai mungkin aja dia di situ, terus tato nyala terang nih kayak gitu, nonton lah kayak gitu jadi aja. Oke, nah yang kedua ini yang tadi nembus ya. Jadi dari mungkin kalau di mall itu kan yang biasa ada toko satu ke toko selanjutnya gitu kan, ada pemisah ya. Ada sekat-sekatnya. Ada sekat-sekatnya dan dia tembus gitu. Iya, mereka bisa kayak gitu sih. Iya, dan awal tuh saya pikir ya bapaknya Mbah Nucha doang yang lihat, ternyata temennya pas tanya, lu jangan lihat juga lah, dua-duanya ngeliat dong, dua-duanya ngeliat itu. Iya makanya. Kalau udah lebih dari satu orang yang lihat tuh gimana gitu rasanya tuh. Iya. Soalnya kan maksudnya bapak gue itu kan ngeliatin terus kan, kayak ya sekali terus ya udah, terus kok belum kok nembus kok dilihat, saya sambil ngeliatin terus, saya jangan sambil ngeliatin gitu kan. Cuman temennya udah lihat juga, terus kayak jangan dilihatin gitu kan. Ini kok malah jadiin terus, kan malah ngikut ya, ibaratnya gitu mungkin. Tapi cewek ya, sosoknya cewek juga ya. Cewek. Kalau nggak salah nggak diikutinya tuh waktu naik eskalator. Oh, oke. Jadi dia nggak ikut setelah naik eskalator kalau nggak salah ya. Tapi aku lupa tuh antara ngilang atau ya berhenti gitu loh. Aku lupa. Pokoknya setelah naik eskalator udah nggak diikutin. Yeah. Mungkin karena di situ dia nggak, di dalam ruangan itu nggak ada eskalator. Nah, aku lupa juga, sempet kan mikir apa mungkin pantulan bayangan gitu kan. Itu baru mau bilang. Masalahnya ya karena mall lagi sepi ya. Jadi bapak juga cross check ke sebelahnya gitu, nggak ada perempuan yang berbaju seperti itu. Ada kata pun ada kan juga nggak mungkin lah gua ceritain di sini gitu, cerita biasa. Makanya. Dan yang gokil tuh menurut saya mental bapaknya Mbak Nucha sama temennya loh. Kenapa? Karena itu pas baru mau nonton kan. Iya. Masih nonton. Iya, maksudnya udah tahu kayak gitu masih lanjut nonton. Nah, enggak, kalau saya memikirin ntar pulangnya gimana ini? Pasti lewat situ lagi dong ya. Iya, Iya, masih dihajar nonton juga. Wah, gila mentalnya. Nggak mikirin pulangnya gimana itu udah pasti. Soalnya sekarang tuh kayaknya yang terakhir itu yang selesai antara jam 12 atau mepet lebih juga paling setengah 1 atau jam 1 gitu, udah nggak ada penayangan lagi gitu ya. Berarti kan kalau dulu tuh memang sebebas juga nggak bebas ya, maksudnya sepanjang itu gitu jadwal bioskop tuh gitu. Kalau sekarang kan takutnya ada kejahatan, takutnya ada apa kan. Waduh. Ya mungkin dia penghuni lantai situ kali ya, jadi ya udah naik ke atas ya, naik ke atas sudah bisa gitu. Nggak bisa dia. Nah ini yang main bola nih. Ya iya. Aduh. Bentar, berarti ada motor lain di situ selain motornya Bapak, Cak? Karena kan kalau gawang harus 2 kan? Iya, kan tinggal dikit tuh. Maksudnya waktu itu kan kondisi udah pada pulang. Jadi ada motor lain tapi agak jauh. Kayak mungkin motor satpamnya atau mungkin motornya petugas yang masih belum pulang di mall, atau petugas dia kan pasti yang penonton udah pulang dia masih beres-beres gitu kan. Nah, jadi masih ada motornya agak jauh, emang agak jauh, tidak dekatnya. Jadi emang kayaknya tuh kalau nggak salah ya, itu motor gawang satunya itu antara tempat sampah atau pembatas parkiran gitu loh. Kayak besi yang kayak pagar yang bisa digeser. Waktu itu besi ya bentuknya, bukan kalau sekarang kan biasanya kayak tuh yang oren tuh yang kotak-kotak kon atau ya biasanya gitu. Yang dulu tuh nggak, masih besi gitu kayak itu tuh biasanya peringatan warga, ada kegiatan warga gitu. Oh iya. Pelang gitu doang, tapi nggak ada pelangnya, cuma besi aja.
Oke, berarti temennya ini tadi Pak Erik juga atau beda nggak sih? Tadi lupa gua. Iya. Oh, Pak Erik juga ya. Pak Erik lihat juga berarti. Lihat. Maksudnya kalau Pak Eriknya emang nggak lihat, pasti diingetin dong. Iya. Nungguin apa udah ambil aja gitu kan. Ini karena dia lihat juga, dia bilang, ya udah apa dulu lah. Nanti gitu, ngobrol. Udah 3 batang kok nggak hilang, kok nggak pergi, itu masih main di situ aja tuh. Ngecun ya mereka ya, maksudnya dari yang pas cewek ngecun, ini lihat anak kecil main bola ngecun juga gitu, frekuensinya gitu loh. Jadi mereka nungguin di situ sambil rokokan, gitu, kagak beres-beres. Ini orang main bola ya, apa nggak dicariin orang tuanya gitu? Ya, anggaplah ngerokok 1 botolnya 10 menit lah, anggaplah. Itu kan setengah jam mereka di situ bisa-bisa. Iya. Iya kan? Oke, nah ini nih. Ya kalau yang bola sih kayaknya ya memang katakan penunggu parkiran aja lah ya gitu, biar gampang gitu. Tapi anak kecil gitu loh. Rumah sakit sih, dulunya rumah sakit sih. Kayaknya saya tahu deh. Mulai itu. Jangan-jangan yang sama kayak itu, Mas. Beda. Oh, beda ya? Beda ya. Aku tahu yang ceritanya Mas Linggar tuh lebih dekat sama rumahku sekarang. Oh, oke. Dan kalau lu tahu sekarang, dia tuh hampir jadi mall terbengkalai lah. Yang Mas Linggar? Iya, Mas Linggar tuh. Oh. Sepi banget. Itu tenan gua aja tutup udah fix di sana. Oh iya. Waduh. Iya beneran sepi banget, sesepi itu. Oke. Ya ini mah karena dulunya rumah sakit gitu ya, banyak pasien, banyak orang yang jenguk. Ya, kayak gimana lah, residual energi kah atau apakah, cuman si satpamnya juga sih sebenarnya kayaknya dia tahu sih, cuman ya udahlah gitu ya, karena kasihan juga ini orang udah 3 batang nggak beres-beres, nggak pulang-pulang ini, udahlah bawain aja lah. Iya. Ini nih yang memicu perdebatan ini nih, yang terakhir ini nih. Waduh. Siapa itu yang jualan popcorn? Iya, aduh. Dan yang ngelihat ya tetap balik lagi yang ngelihat bukan 1 orang doang gitu kan, yang ngelihat bukan cuma si bapak, tapi ya si Mbak Murni ya. Mbak Murni juga ngelihat gitu kayak gitu. Dimakan tuh ulet, serangga, ulet dan lain-lainnya. Berarti kan ini yang cerita horor itu kan memang nggak masuk di nalar ya. Cuman gimana caranya bapak itu dapat tempat popcorn yang real, sedangkan nah itu gampangannya gampangannya ada 2 kemungkinan. Memang bener ada orang jahil yang nawar-nawarin popcorn, padahal emang dari awal itu bukan popcorn gitu. Orang jahil ya, bukan hantu ya. Tapi dia hilang di atas kan. Nah itu. Yang kedua, si bapak itu hanya merasa dia makan popcorn, tapi dipatahin lagi. Ada orang-orang yang panik ngelihat si bapak itu teriak dan itu isinya berhamburan keluar. Jadi dua-duanya patah gitu. Dua-duanya patah gitu. Aku nggak tahu sih. Karena mungkin Mbak Murninya kan pingsan ya, jadi mungkin dia nggak tahu detail apakah nggak ngeliat langsung popcornnya tuh jadi kayak gimana. Dia dengarnya dari pacarnya. Nah di sini tuh ada satu yang aku nggak tahu itu, apakah tempat popcornnya ini tetap berupa tempat popcorn atau kayak berubah jadi keranjang daun lah atau apa gitu kan, kita nggak tahu jadinya detail itu. Tapi kalau keranjang daun pun tetap nggak make sense. Maksudnya lebih make sense. Ini ada plot hole-nya, berarti si pacarnya Mbak Murni ini ngelihatnya apa gitu ketika si bapak itu teriak ya kan. Plot hole-nya di situ kan. Iya, karena kondisi satu kan bioskopnya gelap, jadi otomatis yang bisa melihat itu nangga itu bapak itu sama sekitar-sekitarnya doang ya kan. Iya, betul. Sebaris atau satu baris belakang depannya gitu kan. Waktu tempat popcornnya kelempar gitu kan. Lemparnya bukan kelempar tinggi gitu, cuma kayak jatuhin doang, kayak dibuang gitu kan, karena kaget kalau itu
bukan popcorn gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, kalau misalnya dengan plot hole itu, emang kita butuh plot hole nih untuk penjelasan. Kalau dengan plot hole itu lebih make sense yang jual popcornnya hantu. Nah, si bapak-bapak itu dia hanya merasa dirinya lagi makan popcorn, tapi ketika sadar ternyata bukan popcorn, tapi ternyata itu pun nggak real gitu. Ya kan, itu lebih make sense. Jadi dia teriak, yang lain ya karena suasana bioskop yang gelap terus tiba-tiba dia teriak, jadi pada kaget dan ricuh rusuh. Padahal mereka juga Jadi, keluarnya hanya gara-gara si bapak ini teriak, bukan gara-gara mereka lihat itu si isian popcornnya serangga dan cacing-cacingan gitu. Sebenarnya nggak ada tempat popcorn, nggak ada apa-apa, itu cuman feeling si bapaknya yang beli popcorn, terus pas sudah sadar, bukan popcorn gitu, teriak, dia kaget gitu. Itu lebih oke sih. Tapi memang, tapi maksudnya bapak ini tetap beneran beli gitu, karena yang lihat kan Mbak Murni juga lihat gitu belinya, proses belinya itu beneran. Iya, makanya bener. Jadi barangnya ini ada seharusnya itu supposed to be ada. Jadi bukan cuma bapak ini yang halu merasa dia beli padahal dia nggak beli apa-apa. Nah itu dia, banyak yang bisa diperdebatkan, makanya gue bilang tadi mungkin bapak itu nonton sendiri nggak sama teman-temannya, jadi ketika dia popcorn satu, terus yang lain kan ya apa sih orang ngapain dah gitu. Ya udahlah biarin aja, fokus nonton aja gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia datang ke situ sama temennya aja, harusnya diingetin dong, lu ngapain sih, beli apa sih gitu kan. Iya. Nah, atau mungkin temennya lihat juga kalau dia beli gitu. Jadi kan tadi itu makanya karena waktu Mbak Murni ini bangun ya, itu sudah pada pulang gitu kan. Jadi dia tuh nggak sempat mungkin ketemu sama si bapak ini untuk cross check, ataupun pacarnya juga mungkin ya karena kondisi Mbak Murni ini pingsan, jadi mungkin lebih fokus sama Mbak Murni daripada nanyain kronologi jelasnya ke bapak itu tadi gitu kan. Tapi maksud aku tuh gini, logikanya ya kalau ada kericuan gitu, biasanya pegawai studio mungkin nggak bakal mau langsung disalahin kan. Oh iya, benar. Iya kan, karena nggak logis lah. Pertama, nggak mungkin lah ada petugas bioskop yang jualan di tengah-tengah film diputar. Dan ini bagian ini di cross check gitu. Jadi katanya si petugas bioskop yang waktu Mbak Murni sadar ada di situ, itu bilang, tapi nggak ada Mbak, kita tuh emang nggak ada orang yang jualan waktu film bioskop lagi diputar. Pasti sebelum film diputar jualan dulu gitu kan, baru waktu film mau diputar dia harus keluar dari studio gitu. Nah jadi maksud aku adalah poinnya, kemungkinan orang petugas bioskop ini udah tahu kalau bioskop ini emang sering ngalami kejadian aneh. Makanya dia langsung punya prosedur untuk ganti rugi dan sebagainya, dan langsung yaudah pak tolong dikip aja karena dia mungkin sudah pernah ada kejadian aneh lainnya gitu loh. Benar, itu make sense, karena penanganannya kayak udah tahu penanganannya gitu. Biasanya kan orangnya bakal kalau ada hal aneh ya dia bakal debat dulu lah. Nggak ada pak, nggak mungkin kita gini gitu. Malah nyalahin bapaknya, bapak nih cuman pengen dapat gratisan aja. Pasti halu nih, pasti bikin ganggu orang lain nih pak, malah ngomongin polisi dan sebagainya, pasti kalau sekarang lah ya. Nah tapi mungkin itu karena mungkin mereka tahu gitu loh, kalau emang ada sesuatu yang sering muncul di bioskop itu. Iya. Tapi satu pertanyaan besar adalah kenapa pas Mbak Murni ngelihat si bapak ini, kan tadi pingsannya tuh setelah si bapak ini teriak ya, kalau nggak salah. Iya. Nah, berarti kan triggernya pas teriak ya. Iya. Kebetulan waktu pas teriak dia tuh sempat dengar teriaknya, tapi langsung juga dia tuh kayak langsung pusing, terus akhirnya semua gelap gitu aja. Nah itu. Iya kenapa gitu? Kenapa dengan trigger teriak tiba-tiba Mbak Murni pingsan gitu loh? Apakah dia ada kronologi panic attack atau kagetan atau gimana gitu? Nah ini tuh aku ada dugaan. Itu dugaanku, Mbak Murni ini ada yang jagain. Jadi sebelum kejadian horor itu terjadi di sekitar dia dihilang sadarnya dulu supaya dia nggak perlu mengalaminya. Dugaan gue seperti itu. Soalnya emang ada itu kan aneh banget kan, maksudnya
normally kita kalau ada kejadian seperti itu kita pingsannya tuh setelah kejadian kan, maksudnya bapak itu mungkin ngelempar popcornnya, ada itu beneran ulat-ulat sebagainya, ulat-ulat dan serangga gitu kan. Mbak Murni lihat kalau itu serangga sebagainya, baru dia pingsan. Baru pingsan, gitu kan. iya. Kayaknya seperti itu. Ini enggak, ini baru teriak doang, terus tiba-tiba pusing dan pingsan. Kayak seolah-olah dia tuh dibuat agar pingsan sebelum kejadian itu terjadi gitu loh. Makanya aku waktu dengar ceritanya itu emang sempat ngobrol sama bapakku, aku bilang, ini kayaknya Mbak Murni ini ada sesuatu nih, maksudnya punya pelindung atau apa yang bisa melindungi dia dengan cara seperti ini gitu. Dugaanku ya, ini masih dugaan, jadi nggak tahu benar nggak. Iya, yang bisa menjawab sekarang hanya dugaan. Maksudnya dugaan Nocha itu jadi satu-satunya jawaban, soalnya kok tiba-tiba pingsan. Soalnya dia nggak ngapa-ngapain kan, nggak kenapa-kenapa sebelumnya. Betul banget. Tapi si penjual popcornnya ini menurut kesaksian Mbak Murni normal ya, bawa pakaian bioskop, bawa popcorn normal ya berarti. Iya. Kalau aku lupa sih apakah ada wajah yang aneh ya, tapi sepertinya enggak. Soalnya kan Mbak Murni sempat percaya itu kalau mungkin ngabisin stok kali itu loh. Ada bagian itunya yang jadi kayak mungkin Mbak Murni ini emang waktu sekali lihat pertama mungkin nggak melihat sesuatu yang aneh. Tapi kalau nggak salah nih, aku lupa kalau nggak salah rambutnya itu digerai. Ya biasanya kan kalau petugas bioskop itu kan rambutnya digelung. Iya, pakai hairnet itu ya sama macam. Betul, biasanya. Nggak boleh, pokoknya lehernya harus kelihatan gitu kan. Nah kalau nggak salah yang ini tuh dibiarin tergerai rambutnya, jatuh gitu aja. Dan emang agak panjang. Kalau nggak salah ya, aku lupa detailnya. Sempat nawarin tapi ya? Nawarin ke selain si bapak itu? Nah, nggak ngomong, dia tuh nggak ngomong, masuk aja. Oh, jadi cuman lewat gitu, tapi si bapak ini manggil gitu ya? Betul. Di waktu nyampe di sebelah bapaknya itu manggil mau beli gitu. Gitu. Mungkin ya bapak itu mikirnya itu penjual beneran juga seperti Pak Murni gitu kan. Iya. Tapi ada dugaan juga, ada kemungkinan juga emang kalau misalkan itu beneran orang misalkan. Ya mungkin dia nggak ngomong apapun, nggak nawarin karena filmnya lagi diputar. Oh iya. Berisik gitu kan, atau ganggu. Iya, takutnya ganggu. Logically speaking kayak gitu, tapi tetap nggak logis sih, karena apalagi si petugas bioskop yang di luar juga bilang nggak ada petugasnya yang nganter malam-malam. Dan juga aku lupa, nggak ada petugasnya yang cewek malam itu. Iya. Wow. Iya. Soalnya biasanya tengah malam kan nggak mungkin kan. Jadi cewek itu biasanya akhir jam 10 sebelum jam tutup mall dia udah boleh pulang. Sedangkan tim-tim yang cowok-cowok itu yang biasanya disuruh lembur sampai akhir sampai tutup. Dan kan gitu. Biasanya jarang banget ada yang cewek boleh sampai malam di situ. Suruh pulang duluan. Misteri bioskop Studio 4 itu ini ya, kenapa jadi serem itu? Gue pernah denger apa? Ada 1 yang sama 3. Ya 1 sama 3, 13. Ada juga yang bilang pati ya, papat, pati. Karena ya, terus ada juga kalau di bahasa Tiongkok ya tadi artinya si itu kematian. Sama Jepang juga dan si itu juga artinya kematian. Makanya orang Jepang sendiri itu emang dia lebih sering menyebut angka 4 tuh sebagai yon daripada si. Walaupun nama resminya itu si, angka 4 tuh si. Tapi kalau disebutin kayak contoh kayak Hokage lah, Naruto, Yon Daime, bukan si. Gitu. Selalu pakai kata lain yon. Orang Jepang asli pun juga pasti lebih sering pakai kata yon daripada si, karena si itu udah betlak banget lah gitu menurut mereka. Kok bisa ya? Ternyata bioskop juga bisa serem nih. Iya, kayak mungkin aja sih, karena kan ya pemutaran film bioskop horor kayak tadi kan ya kayak. Iya. Ya kan banyak yang bilang juga cerita horor aja kan mengundang mereka. Ini filmnya disetel langsung gimana ceritanya coba. Iya sih. Apalagi kan bioskop normalnya sehari-harinya sepi gitu loh, maksudnya. Ya. Bukan kayak tempat tinggal kayak hotel kan masih ada yang ninggalin sekali gitu loh. Kalau bioskop itu kan ya udah malam tutup ya udah kosong sampai pagi sampai siang malah kan kadang siang gitu kan.
Belum kalau misalkan malamnya sepi tuh film-film terakhirnya kayak nonton semakin kosong gitu kan. Ya kan mall juga seharian tuh aslinya nyala kan ya. Iya gitu, masa sih? Iya kan, maksudnya tutup jam 10 baru mati gitu kan aslinya. Iya, iya gitu dia. Itu pun kayak nggak langsung mati, itu masih beberapa, ditungguin dulu sampai beneran Kosong. kosong. Kalau udah pada gelap semua baru mati semua. Tapi nggak berlaku Mbah buat di mall yang dekat rumahmu itu nggak berlaku itu mah. Iya, itu kan emang outdoor kan. Itu outdoor kan soalnya. Itu konsepnya outdoor dan itu dulu tahun 2000 berapa ya? 10-an ya, 2010-an tuh mall yang paling ramai banget. Bahkan dia salah satunya mall di Surabaya yang jam 12 malam pun masih buka, masih ada kegiatan, masih ada jualan, masih ada makan, nongkrong, gitu. Karena semi outdoor itu ya. Iya, itu ya. Dan baru pas COVID sih sepi, itu mulai COVID tuh anjlok. Pas COVID tuh masih ada kegiatannya, masih ada. Bahkan waktu COVID itu kalau nggak salah sempet dia supermarketnya ganti tenan kalau nggak salah. Seperti itu. Nah terus habis itu tutup juga sih setelah itu. Ya karena sesepi itu. Ada yang tahu? Sekarang sih yang masih buka tuh yang paling depan doang, yang beneran menghadap ke jalan doang. Itu yang buka. Langsung dia gabung sama hotel. Ada yang tahu nggak sih? Dulu itu bioskop itu kursinya bisa ditilep gitu nggak sih? Kayaknya nggak ya? Dicolong. Nah, kalau sekarang kan kalau kita mau duduk, baru kita gituin dudukannya, baru kita duduk kan? Maksudnya dibuka dulu buat duduk? Iya, kalau dulu tuh itu dulu enggak. Still ya, berarti paten still. Ya? Ya sampai sekarang berarti masih ada ya di beberapa bioskop yang kayak gitu. Bioskop yang itulah tuh masih, yang satunya biasanya dilipat ya. Itu gue kalau nyambungin gitu ya kan, kalau misalnya dia stay gitu ya, still gitu, itu kan bisa jadi diduduki oleh makhluk tak kasat mata, terus nantinya bisa jadi kalau orang duduk di situ juga nanti bisa kemasukan atau apa gitu. Pangkuan. Ya kalau nggak pangkuan gitu. Itulah mungkin sebabnya ditilep kali ya, biar mereka nggak bisa duduk gitu kalau lagi nggak ada yang nonton tuh. Menurutku bakal lebih serem kalau tiba-tiba ada kursi yang kosong tapi tilepannya kebuka. Iya. Dan itu nggak rusak ya, Nggak mungkin dong. Masa iya sih kursi bioskop rusak? Diganti dong harusnya pasti. Ini misalnya dari satu line itu kosong, cuma tiba-tiba satu bangku yang kebuka gitu. Iya. Tapi kita nggak lihat tuh. Kita nggak lihat tuh. Iya, kan nggak ada apa-apa. Nggak lihat apa-apa tuh. Bakal serem banget sih. Itu serem sih. Cabut sih mendingan sih. Tapi kalau gue dicek dulu sih, ini rusak atau enggak gitu. Iya. Iseng ya tutup lagi ya. Nonton lagi pas nengok lagi, lah kebuka lagi gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau itu baru. Aduh filmnya nggak seru nih. Filmnya nggak seru nih, pulang. Ya, lapar makan aja yuk gitu. Nonton di Netflix aja yuk gitu. Nungguin di Netflix aja kali ya. Iya. Oke. Sekarang itu yang membuat aku sekarang lebih sering nonton di Netflix. Iya sih. Ya kalau gue sih aman-aman aja karena di bioskop nggak pernah ada pengalaman kayak gimana gitu. Oke. Tapi kalau ngambil ini salah satu keresahan ini untuk closing statement ya. Janganlah ngajak anak kecil kalau memang filmnya tidak cocok dengan umurnya gitu ya. Kan kadang banyak ya, itu kan cukup ganggu ya. Misalnya film horor gitu, ngajak anak kecil gitu, terus dia teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak karena takut banget gitu. Terus orang tuanya karena nggak bisa nitipin anak ini ke siapa-siapa, maksain nonton gitu. Itu kan kurang wise ya. Ya kan ada juga beberapa yang lagi rame. Kadang bukan film horor, kan film dewasa yang udah ketahuan dewasa. Udah ada PG-nya ya, tapi tetap malah ngajak.
Iya, malah diajak nonton. Nah itu. Ya tapi untungnya sih. Saya pernah juga tuh ngelihat anak-anak kecil diajakin nonton film horor gitu-gitu. Iya. Bioskop terakhir nonton film. Kayak anjir nih, orang tuanya mikirnya gimana anjir? Sejak kecil pengen diteror gitu. Iya, jangan ya Bu ya, jangan ya Pak ya. Kalau nggak bisa dititipin. Tapi takutnya kadang-kadang jangan anak kecilnya yang ngajakin nonton itu gitu. Iya. Mungkin bisa gitu kan. Kayak umur-umur anak sekolah SD lah, kan itu masih belum fit lah untuk horor ya. Apalagi yang berdarah-darah misalkan, itu tuh. Minimal tuh 13 kan ya? PG-13 terus remaja. Iya. Nah mendingan kalau anaknya mau asupan horor jangan ajak bioskop Bu, buka YouTube. PMI aja. Cerita malam ini. Nah itu semua umur. Ya, pokoknya kita mah tidak berkata kasar. Ini sangat child friendly gitu. Asalkan anaknya jangan takut. Kalau takut jangan dipaksain. Daripada. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang ikut ke sini ada. Nanti kena bully deh tuh dah. Terima kasih Mbak Noca. Nongol lagi anaknya lagi. Karena anaknya nongol. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di cerita malam ini selanjutnya.